wakilin. Jalan Bu Suharni. Awis daya ingkang dados prapoting sampun dipun jangkepi. Pramila sakmenika kawataraken dhateng Pragading Pasamuan. Dipun badhe lelados wonten ing sadangunipun. Bapak Ibu, Romo Dhani, Bapak Pendeta, pengantin dan saksi, para penghormat ini, kita akan menghadap Tuhan memohon doa di dalam pemberkatan nikah untuk kita pada pagi hari ini. Akan saya hantarkan. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa pada siang hari ini. Engkau persekutukan kami semua di dalam rangka pemberkatan nikah untuk Ananda Loren dan Yoga. Pada saat ini didukung oleh segenap keluarga dan handai tolan. Kami akan menghadap ke altar-Mu Tuhan, bersujud di sana memohon berkat kepada-Mu. Untuk hamba-Mu, Bapak Ambar Sulistiono dan Romo Dhani yang Tuhan pakai untuk melantarkan berkat ini, kiranya Tuhan urapi. Kuasa Roh Kudus-Mu akan mengurapi semua yang hadir di jemaat ini untuk mendatangkan berkat dari Engkau Bapa. Engkau singkirkan ruangan ini dari seluruh godaan iblis, sehingga ruangan ini, tempat ibadah pemberian-Mu ini penuh sukacita dan berkat dari-Mu. Seluruh komponen yang terlibat di dalam pemberkatan nikah ini, kiranya Tuhan urapi untuk dapat kita gunakan sebagai sarana di dalam peneguhan pemberkatan nikah untuk Loren dan Yoga. Apabila di dalam kehidupan kami Tuhan ada dosa, hari ini akan Tuhan sucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus dan Allah Bapa kami yang senantiasa mengasihi kami memohon dan mengalaskan doa ini.
Haleluya. Amin. Kita dulu iring-iringan belajar. Apa-apa. Jadi loro. Penyerahan calon mempelai dari keluarga kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Wonogiri yang akan disampaikan oleh Bapak Sabar Suprapto dan akan diterima oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Wonogiri yang akan diwakili oleh Bapak Diaken Yanto Catur Prasetyo. Gereja Kristen Jawa Wonogiri yang kami hormati, kami memahami bahwa pernikahan adalah sesuatu yang agung dan suci yang ditetapkan sendiri oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sekarang kami sebagai wakil dari keluarga Bapak Hakimin dan keluarga Ibu Paula Suharni menyerahkan anak-anak kami, Aditya Wahyu Loren dan Alfonsus Syakoni Yugatama, kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Wonogiri untuk mendapat penekuan nikah dan pemberkatan perkawinan gerejawi menurut aturan Gereja Kristen Jawa Wonogiri dengan perantara hambanya Pendeta Ambar Sulistiono. Dan keluarga yang kami kasihi, atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Wonogiri, kami menyambut dan menerima mempelai ini dengan penuh sukacita untuk diteguhkan dan diberkati pernikahan mereka. Marilah sekarang kita memohon berkat Tuhan melalui ibadah bersama ini. Tuhan memberkati.
sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada senyum, dan ada banyak hal yang tidak dapat kita lukiskan dengan berbagai macam tindakan hidup ini kita, selain hanya untayan syukur yang boleh untuk kita panjatkan kepada Bapa di surga. Maka saat ini bersama kita akan mengawali ibadah ini. Lantunan Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 2 kita pujikan bersama. Ku berbahagia. berbagai macam alasan bahagia dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita merasakan bahwa hanya Tuhanlah yang menganugerahkan kepada kita kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu jangan nodai kebahagiaan ini dengan dosa. Janganlah dinodai kebahagiaan ini dengan ganjalan. Oleh karena itu kita akan datang dalam pengakuan dosa. Dalam doa kita memohon. Mari. Allah Bapa di sorga, kami bersuka cita. Kami berbahagia atas peristiwa kehidupan yang boleh untuk kami alami. Banyak hal yang begitu luar biasa yang boleh untuk kami saksikan dan kami syukuri dalam kehidupan kami. Terlebih ketika saat ini bersama dengan keluarga besar Bapak Wakimin Ibu Yuni Haryani, keluarga besar Ibu Paula Suharni, demikian pula kami bersama saat ini yang mendukung dalam ibadah.
datang kepada Tuhan dalam untayan syukur. Kami mengakui cacat kecewa, kesangka. Kami mengakui dalam kehidupan kami ada dosa dan pelanggaran. Maka izinkanlah kami menyesali. Izinkanlah kami memohon pengampunan. Izinkanlah kami menerima pembaharuan. Sebelum kami menerima panggilan itu untuk datang dalam kasih, dalam kesatuan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Di dalam kehidupan kita, Kolose 3 ayat 12 sampai 15, panggilan yang akan kita terima yang demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Amin. Demikian panggilan hidup yang diwartakan kepada kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang buruk di masa lalu kita, menerimanya sebagai suatu perintah yang baik untuk hidup berlandaskan atas kasih. Oleh karena itu jemaat kami undang untuk berdiri. Kita nyatakan syukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan dan tanggapan kita untuk melaksanakan perintah. Hidung Jemaat 408 bait 1 dan 2 di Jalan Kudiri. Untuk penyertaan yang kami terima atas pengampunan ketika Engkau melayakkan kami untuk datang padamu. Secara khusus saat ini dalam kekudusan, dalam keberserahan kami datang kepada Tuhan.
dalam Yesus Kristus yang menjadi kepala kehidupan jemaat di tempat ini. Bersama kami menyiapkan hati kami. Di dalam kami akan merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Ketika dalam kehidupan kami menginginkan dan mendambakan tuntunan. Secara khusus, ialah sabda ini menjadi pemuas atas kerinduan kami. Mengingat akan kesalahan dalam kehidupan kami. Demikian pula menjadi penerang dalam setiap langkah kami. Berkati hati yang siap sedia menerima firman Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memahami dan melaksanakannya. Berkatilah bibir yang menjadi perantara firman ini disampaikan, sehingga kehendak Tuhanlah yang dinyatakan. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bersama kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 yang demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia. Lalu berkatalah manusia, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan melaksanakan dalam kehidupan. Sabda apa? Agar kami rajin
ada dalam kehidupan kita bersama, sehingga saat ini kita bisa untuk bersama mendukung dalam kebahagiaan. Bahagia Mbak Loren, Mas Yoga yang pun ganteng. Sangat yang sing mriki rada mepet ulon. Ada kebahagiaan yang boleh untuk kita saksikan bersama. Ada sukacita yang kita rayakan bersama. Ketika dua insan menyatakan keinginan untuk menyatukan komitmen dalam cinta kasih. Bukan hanya atas diri mereka, tetapi juga kebahagiaan dua keluarga besar. Bukan hanya keluarga, tetapi juga dua jemaat. Bukan hanya tentang kebahagiaan kita di dunia, tetapi kita percaya bahwa ada kebahagiaan surgawi yang menaungi langkah kehidupan kalian. Ketika komitmen kalian akan diserahkan kepada Tuhan Allah untuk mendapatkan berkat di dalam kehidupan kalian bersama. Satu pertanyaan mengawal renungan kita. Kira-kira lagu apa yang dapat menggambarkan sukacita untuk kalian berdua? Kalau kemarin ada satu request lagu yang berjudul Untukmu, hafal nggak? Ya, pengen dinyanyikan. Buat kenapa? Kira-kira pertanyaan ini lebih umum. Kira-kira lagu yang kalian tahu yang dapat menggambarkan suasana hati kalian seperti apa? Satu lagu saja, salah satu. Boleh dipakai. Diskusi, bagus. Iya. Iya. Mungkin lagu I Can't Stop Loving You dari Madani. Oke. Mau nyanyi? Nggak bisa. Terus request apa? Lagu sing disenengi gambar ke ati. Pun mengko golek lagu ini. Tetapi ada banyak hal yang mungkin akan kalian hidupi sebagai suatu kehidupan yang akan mampu untuk menggambarkan kebahagiaan dalam hati. Menemukan pasangan jiwa, menemukan sosok yang kalian pilih untuk dapat hidup bersama. Sehingga pertanyaan yang kedua juga disampaikan. Mantapkah kalian dengan komitmen yang akan kalian ambil sebagai panggilan hidup? Bikin diambil lagi, gak usah dimatikan. Mantap. Menawi lemes Bapak Ibu, karena tadi belum sarapan. Mantap. Ada komitmen yang akan disatukan dalam kehidupan kalian. Pertanyaan terakhir supaya tidak berlama-lama. Alasan terbesar kalian untuk menyatukan cinta kasih. Karena Pak Gereja sudah melengkapi saya. Oke. Ada sesuatu yang diperlengkapi bagaikan firman Tuhan tadi. Ada penolong yang sepadan. Lalu Rek? Sama. Pun sehati pokoknya. Generasinya sudah kok. Bapak Ibu terkasih, ada kisah tentang perjalanan cinta. Ada suatu perjalanan kehidupan yang menghiasi kehidupan setiap orang. Setiap orang punya lika-liku kehidupan, termasuk perjuangan untuk menemukan tambatan hati. Kita belajar dari perjalanan Adam, manusia pertama, yang di dalam kehidupannya juga berjuang untuk menemukan penolong yang sepadan. Ketika ia masih sendiri, Mas Harko gelut karo nangga. Ketika masih sendiri, orang gelut, tidak bertengkar. Ketika ia masih sendiri, ketika belum menemukan penolong
penolong yang sepadan, kira-kira kita mampu untuk sedikit berimajinasi. Kira-kira kalau kita hidup sendirian, bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Kesepian, sendirian, tidak ada teman, tidak ada pribadi yang diajak untuk melepaskan kejenuhan, kebosanan, dan membuat hidup kita yang sendirian itu terhibur. Ada beberapa orang yang menyukai kesendirian, tetapi sesungguhnya kita tidak akan selamanya hidup sendiri. Maka ketika kita melihat bahwa ada pada awalnya sendirian, manusia itu pada awalnya sendirian, mungkin juga ada hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam kehidupan. Kita bisa menganggap bahwa ia kesepian, tetapi kita juga bisa menafsirkan bahwa tidak ada rasa itu ketika ia masih bergaul akrab dengan Tuhan. Ketika ada suatu relasi yang baik yang terjalin dalam kehidupannya, sehingga kita bisa untuk mengambil suatu gambaran dalam kehidupan. Ada masalah jika mungkin merasakan kesepian, tetapi juga ada suatu hal yang membuat ia juga merasakan bahwa aku diperlengkapi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik di dalam kehidupan setiap orang. Tidak terkecuali manusia, tidak terkecuali Adam yang dalam kehidupannya juga sendiri. Apa yang dirancangkan oleh Tuhan tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Maka aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa yang diciptakan Bapak Ibu untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Adam? Apa yang diciptakan? Yakin perempuan? Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Kenapa Bapak Ibu? Alasan-alasan yang lain untuk mengobati kesendirian, untuk menjadikan penolong. Karena kita sedang berbicara tentang penolong. Terkadang orang punya pendapat masing-masing tentang penolong. Ada orang yang memiliki anggapan bahwa belahan jiwa pasangan adalah penolong. Leres nih. Ada orang-orang yang beranggapan bahwa pasangan lawan jenis adalah sesuatu yang memberatkan atau merepotkan. Wonten Bapak Ibu? Mungkin ada. Dan ada beberapa kasus yang mungkin juga membuat keluarga itu tidak bertahan. Karena pada awalnya mereka beranggapan bahwa ada penolong yang sepadan, tetapi yang aku temukan adalah masalah. Yang aku temukan adalah beban. Yang aku temukan adalah hal-hal yang memberatkan langkahku, impianku, dan harapanku. Sehingga mereka tidak ada dalam komitmen yang sama yang dibangun di awal. Kita dapat berimajinasi dan membayangkan betapa bahagianya Adam ketika ada pengobat kesendirian. Ketika ciptaan-ciptaan Tuhan diperhadapkan kepadanya, ia mengenalinya, ia menamainya, ia menghabiskan waktu dengan ciptaan-ciptaan itu. Apakah hanya 1-2 jam? Mungkin tidak. Ada hari, ada waktu yang lama, dan membuat ternyata pengenalanku, pencarianku tidak menemukan hasil yang sesuai dengan harapanku. Maka difirmankan bahwa ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Di antara ciptaan-ciptaan itu, ia tidak menemukan penolong yang sepadan. Peristiwa pertama berlalu.
Tetapi kita sekali lagi diajak untuk menghayati bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan manusia. Ia membuat manusia tidur dengan nyenyak. Kira-kira pasangan ini tidur nyenyak malam tadi? Tuh. Padahal Adam tidur nyenyak, baru besok pagi dapat penolong yang sepadan. Ini tidak bisa tidur Bapak. Ada banyak yang dipikirkan. Yen aku tuh mengko sesuk ora iso tangi esok, yen ora iso tangi esok sesuk rinan sing dandan telat lan sak piturute. Tetapi kita lihat bahwa sesungguhnya ada hal yang besar yang direncanakan Tuhan, yang diprakarsai oleh Allah sendiri untuk membuat manusia menemukan penolong yang benar-benar sepadan. Ada bagian yang diambil, ada bagian yang dibentuk, ada belahan yang memang dipersiapkan bagi manusia untuk menjadi bagian dari, untuk menjadi penolong yang sepadan, untuk menjadi pelengkap di dalam kehidupan. Maka ketika tadi Bapak Ibu menjawab, diciptakannya perempuan menjadi penolong yang sepadan bagi seorang laki-laki. Itu menjadi hal yang kita imani dalam kehidupan bersama. Pertanyaan selanjutnya, apakah masalah selesai Bapak Ibu? Ada banyak kisah, ada banyak peristiwa, ada banyak hal besar yang akan dialami oleh manusia ketika ia telah menemukan penolong yang sepadan bagi dia. Entah kejatuhan mereka dalam dosa, entah perjuangan hidup untuk melangkah bersama-sama, tetapi kita yakin ada hal-hal yang harus diselesaikan. Hari ini kita melihat bagaimana Mas Yoga dan Mbak Loren menemukan kesepadanan satu sama lain. Kira-kira dalam masa pengenalan kalian, dalam masa pertunangan kalian, adakah hal-hal yang saling memperlengkapi, sama seperti jawaban yang terakhir? Sing jangkep ini ku nopo? Kira-kira sing jangkep ini ku nopo? Yang melengkapi adalah saya itu banyak malas. Sebenarnya sama-sama malas, tapi dia lebih terkonsen. Kalau saya nggak terkonsen. Mengko malas bareng-bareng ya? Iya. Mbak Loren? Saya gampang emosi, juga lebih berlambang. Jadi yang meredakan emosi. Leres Bu Herni? Ada banyak bocoran yang nanti akan panjenengan dapatkan. Terkadang kita merasa bahwa ketika kita menemukan belahan jiwa, ada bagian dari tulang rusuk yang hilang, ada bagian-bagian yang dikatakan dalam kehidupan kita bisa melihat apa sih hal yang memperlengkapi, apa sih yang menyempurnakan. Ketika mungkin kita melihat ada bagian-bagian yang kita lihat secara dari indera kita, mata, ada kecantikan, ada ketampanan, ada paras yang rupawan, ada banyak karakter-karakter yang mungkin nampak ketika masa perkenalan. Tetapi sama seperti yang dihadapi oleh Adam dan Hawa dalam kehidupan berkeluarga, sesungguhnya ada banyak hal yang nantinya akan tergali. Kalian akan menemukan perbedaan. Mau sing podo-podo, namun yang podo-podo males. Ini beda konsep Pak. Oke lah, kita nanti akan mencari dan menyelami sejauh mana perbedaannya. Kita akan menemukan berbagai macam hal yang nanti juga berkaitan dengan ketidakcocokan. Sekarang masih merasa cocok, sekarang masih merasa baik-baik saja.
Tetapi dalam kehidupan keluarga, mungkin nanti perjalanannya ada ketidakcocokan. Sekarang masih seiring sejalan. Dari belakang pun irit-iritan. Bareng langkai nggih lirik-lirikan. Kiwa tengen, kiwa tengen, kiwa tengen. Kebar sithik dirindik. Tetapi nanti ada banyak hal yang membuat kalian beda prinsip, beda langkah, beda pendapat. Sehingga terkadang ada yang maju, ada yang berdiri di tempat, ada yang mundur, ada yang berbalik. Tetapi tidak menghentikan komitmen yang kalian bangun untuk dapat hidup bersama, untuk dapat melangkah bersama sebagai penolong yang sepadan. Dan penolong inilah yang saat ini berada di sisi kalian. Jika Anda masih berada dalam pencarian sebelum menemukan kawan, tetapi bagimu berdua, di sisi kalianlah sosok penolong yang sepadan itu diberikan. Wis rasa goleki lihat. Temukan dalam diri pasangan kalian. Yang siji mantan atlet, masih bisa voli? Enggak, apa bisa? Enggak bisa. Atlet voli ini yang nyervis sampai dia pintar melayani suami. Dia juga bisa menjadi seorang penyerang. Zaman mono iso nyemes. Ini mumpung gangnya. Mumpung kesempatan. Tetapi ada banyak hal yang nantinya akan kalian lakukan dalam perjuangan bersama. Ada kerjasama. Main voli orang berapa? Yakin. Satu tim. Satu tim. Si main? 7 sama libero. Oh iya teman. Kira-kira untuk menurut keberayaan pemainnya? 2. Sekolah 6 berarti? 2. Bisa? Bisa. Percaya diri? Percaya. Optimis? Oke. Sehingga dalam kehidupan kalian podo karo wong main polo. Yen ana masalah, yen ana wong nyemes, tidak pakai. Diblok. Lah orang makan kok dan pesan aku dan aku makan. Orang kaya mengkono. Jadikan pembelajaran hidup kalian di masa lalu sebagai proses untuk melalui kehidupan Mas Yoga. Foto bagian bidang telekomunikasi. Yen ador cedake. Yen pedot Mas sambung. Yen ana wong sambat ditinggal. Diladeni. Kami siap melayani 24 jam. Ketika ada keluhan, ketika ada masalah, semua akan diselesaikan dengan kalian berdua dalam tahap itu. Rangkulah satu sama lain, hidupilah semangat untuk menjadi pribadi yang sepadan dalam kehidupan bersama. Sehingga pada akhirnya nanti apa yang menjadi harapan kalian, Tuhan yang mewujudkan. Karena Ia yang berprakarsa, Ia yang menghendaki, dan Ia pula lah yang akan menyempurnakan kehidupan kalian bersama. Amin. Saat teduh bagi kita bersama, mari.